Kisah Nabi Muhammad bagian 106, Nuaim bin Mas'ud. Utusan Quraisy dan sebuah pesan. Suasana Madinah pun menjadi tentram setelah Bani Nadir dikeluarkan. Hati mereka semua lega dengan suasana yang begitu tenang, tentram dan aman. Al-Muhajirin kini dapat hidup mandiri berkat tanah-tanah yang dibagikan dan itu membuat orang-orang Ansor turut bergembira. Namun peristiwa Perang Uhud sudah hampir setahun berlalu. Rasulullah teringat ancaman Abu Sufyan yang diucapkan ketika Perang Uhud berakhir, yang sekarang ini untuk peristiwa Perang Badar. Sampai jumpa tahun depan. Kata-kata itu adalah tantangan untuk bertempur lagi di lembah Badar. Rasulullah mewaspadai apa yang akan dilakukan orang-orang Quraisy. Kekhawatiran beliau ternyata benar-benar terjadi karena tidak lama kemudian, tibalah seorang utusan Quraisy dan membawa sebuah pesan gelombang Badar terakhir. Utusan Quraisy itu bernama Nuaim bin Mas'ud. Ia tiba di Madinah dan mengabarkan, orang-orang Quraisy telah mengerahkan tentaranya dalam jumlah yang begitu besar dan tidak ada taranya dalam sejarah bangsa Arab. Tentara besar itu kini sudah bergerak ke lembah Badar, mereka siap memerangi kalian sekaligus meluluh lantakkan kalian hingga tidak bersisa. Jika kalian berani pergi ke lembah Badar. Mendengar berita itu banyak kaum muslimin menunjukkan keengganannya. Lebih baik kita abaikan saja tantangan itu. Akan tetapi Rasulullah menjadi marah terhadap sikap lemah dan ingin mundur itu. Rasulullah bahkan bersumpah bahwa beliau akan tetap pergi ke Badar walau seorang diri. Melihat kemarahan Rasulullah itu, lenyaplah rasa ragu dan takut di hati kaum muslimin. Mereka segera pulang ke rumah dan menyiapkan segala sesuatunya. Bekal makanan, senjata dan berpamitan kepada keluarga yang ditinggalkan. Setelah itu 1.500 orang prajurit muslim di bawah komando Rasulullah langsung berangkat meninggalkan Madinah. Sebenarnya Abu Sufyan sendiri enggan berperang pada tahun ini, musim kering tengah mengganas. Harapan Abu Sufyan sebenarnya agar perang diadakan pada waktu lain saja. Namun ia terlanjur melepaskan kata-kata tantangan pada Perang Uhud akhir itu. Karena itu ia tidak mungkin tidak berangkat memenuhi tantangannya sendiri. Hal itu akan membuat cemar Quraisy di mata orang-orang Arab. Akhirnya Abu Sufyan memutuskan untuk mengirim Nuaim masuk ke Madinah. Nuaim disuruhnya mengeluarkan kata-kata untuk menggertak kaum muslimin dan melemahkan semangat mereka. Walaupun demikian Abu Sufyan tetap memimpin pasukan sebesar 2.000 orang. Mereka keluar dari Mekah tidak dengan semangat sebesar dulu ketika menyongsong Perang Uhud. Apalagi mereka juga mendengar bahwa kaum muslimin telah menanti mereka di lembah Badar dengan semangat tinggi. Syaja'ah adalah keberanian. Orang yang disebut berani adalah orang yang tidak gentar menghadapi bahaya dan menghindarkan bahaya yang lebih besar. Ia maju menghadapi kesulitan karena yakin bahwa di balik kesulitan itu akan lahir sebuah kebahagiaan. Gelombang kemenangan. Pasukan Quraisy sudah berjalan selama 2 hari dan tiba di Zahran dan bermalam di Majanah, sebuah pangkalan air di daerah itu. Namun hati Abu Sufyan semakin berat. Ia memikirkan lagi akibat perperangan dengan kaum muslimin. Ketakutan membayangi hatinya. Puncaknya Abu Sufyan berusaha mencari alasan untuk pulang. Abu Sufyan berkata kepada teman-temannya, saudara-saudara Quraisy, sebenarnya yang cocok buat kita hanyalah dalam musim subur, sedang sekarang kita dalam musim kering. Saya sendiri mau kembali pulang, maka dari itu pulang sajalah kamu sekalian. Tidak ada yang menentang pendapat itu karena semua prajurit Mekah juga dilanda ketakutan yang sama. Akhirnya pasukan Quraisy pun kembali pulang. Sementara itu Rasulullah dan kaum muslimin terus-menerus menantikan mereka selama 8 hari. Kesempatan itu digunakan kaum muslimin untuk berdagang. Perdagangan itu menghasilkan keuntungan yang banyak. Kaum muslimin pun kembali ke Madinah dengan gembira, karena Allah telah memberikan keberuntungan yang demikian besar. Berita mengejutkan, saudara-saudara, seru seorang Arab pedalaman kepada orang-orang di sukunya. Orang-orang Quraisy mengundurkan diri sebelum bertempur, sementara Muhammad dan para sahabatnya menunggu mereka di Badar selama berhari-hari.
Temannya berdiri dan meludah ke tanah, pengecut. Padahal mereka telah memukul Muhammad di Uhud. Jika terus begini, kesudahan orang-orang Mekah sudah dapat diramalkan dari sekarang. Dengan demikian, Perang Badar terakhir itu benar-benar telah menghapus kemenangan Quraisy pada Perang Uhud. Tindakan pengecut Quraisy yang menarik diri sebelum tiba di tempat pertempuran telah membuat nama mereka tercemar melebihi ketika mereka kalah pada Perang Badar pertama. Sementara itu walaupun pasukannya mendapatkan kemenangan, Rasulullah tetap waspada. Terbukti, tidak lama setelah itu terdengar berita bahwa pasukan Bani Ghafatan dari Najd tengah berkumpul untuk menyerang Madinah dalam jumlah yang sangat besar. Bersambung bagian 107.